Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisfi Hardiani dengan NPM 412242311040, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Rektor Dr. Haji Deden Komar PST MMCHRA. Yang terhormat Ibu Dekan Dr. Hajawina Roslina SEMM CPNM. Yang terhormat Bapak Kaprodi Dodi Krisna Amjaya SEMM, dan yang terhormat pembimbing lapangan Ibu Meni Puspitasari SEMM CHRA. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan magang yang berjudul Manajemen Keuangan Program Tara dan Apkus di Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam era globalisasi yang mengikuti perkembangan teknologi sangat penting dibutuhkan dalam sebuah perusahaan ataupun lembaga karena adanya proses yang dikendalikan oleh manajemen dan tidak dapat dipisahkan dengan sebuah teknologi informasi dalam perkembangannya. Organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya dengan transparansi laporan keuangan yang terdapat di Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, agar dapat mempelancar untuk membuat pelaporan keuangan dalam program Apkus dan Tara diperlukan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan elemen kunci dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas organisasi nirlaba seperti Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, Walhi tidak hanya dituntut untuk menjalankan program-program yang berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan selama magang. Saya melakukan magang selama 3 bulan di Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat. Pada hari pertama saya magang, saya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Walhi, yaitu kegiatan bakti sosial untuk bencana alam Kertasari dan Garut. Sebelum saya melakukan kegiatan bakti sosial, saya menyiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh para korban yang terkena bencana. Selain itu, kegiatan saya selama magang di Walhi itu membuat PRDM, SPPD, PJUM, dan juga cash flow keuangan yang ada di Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat. Refleksi kegiatan selama saya magang, yaitu dalam magang banyak mendapatkan ilmu juga, pengalaman baru, dan juga dapat menambah refleksi diri seperti soft skill dan hard skill. Selama magang di Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat juga saya banyak melakukan kegiatan di lapangan. Kemudian, apa sih manajemen? Manajemen adalah ilmu atau seni untuk mengatur dan mengorganisir sebuah organisasi atau perusahaan. Ada beberapa definisi mengenai sistem manajemen menurut para ahli, di antaranya yaitu ada menurut Henry Fayol, seorang ahli manajemen asal Prancis, yang mengemukakan bahwa manajemen terdiri dari 5 prinsip penting, yaitu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Menurut Fayol, manajemen adalah seni dan ilmu untuk mengatur suatu organisasi dengan efektif dan efisien. Sedangkan menurut Frederick Taylor, seorang ahli manajemen asal Amerika Serikat yang dikenal dengan teori manajemen ilmiahnya, menurut Taylor, manajemen adalah sebuah proses yang melibatkan 3 tahap penting, yaitu seperti analisis pekerjaan, penentuan metode kerja, dan pengendalian kerja. Tujuan dari manajemen adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Maka kita dapat menyimpulkan pengertian menurut para ahli tersebut adalah proses strategi atau terorganisirnya yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk pendekatan dalam beberapa perbedaan fokus. Seperti itu. Kemudian ada fungsi manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Manajemen dibutuhkan untuk penyusunan rencana dan strategi ketika akan memilih sebuah kegiatan atau usaha. Yang kedua yaitu ada organizing atau pengorganisasian. Fungsi manajemen ini
diperlukan untuk mengatur sebuah kelompok atau organisasi. Kemudian yang ketiga ada actuating, pengarahan atau penggerak. Actuating bisa dilakukan dengan cara membimbing, konsultasi terkait tugas, dan pemberian motivasi. Kemudian yang terakhir ada controlling, pengawasan atau evaluasi merupakan fungsi manajemen untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan. Evaluasi dibuat untuk mengontrol kemajuan dari rencana yang telah direncanakan. Bisa juga digunakan untuk menilai apakah perlu diadakan perubahan strategi atau tidak. Kemudian tujuan manajemen yang pertama yaitu menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan arahan. Kemudian melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Yang ketiga, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. Yang keempat, meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin akan terjadi ke depannya. Dan yang terakhir, membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai dengan target. Apa sih unsur pokok manajemen? Unsur pokok manajemen menurut M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika tahun 2018 menyatakan bahwa unsur manajemen dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu unsur money, material, mekanik, metode, dan market. Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi dalam mencapai tujuan organisasi, terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian, pengertian manajemen keuangan adalah seni dan ilmu dalam mengelola dana, baik itu untuk individu, bisnis, atau organisasi. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan yang sangat penting seperti perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan evaluasi keuangan untuk mencapai tujuan finansial secara efektif dan efisien. Ada juga pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Grace-Steinberg, manajemen keuangan secara umum bisa didefinisikan sebagai cara bagaimana sebuah perusahaan memperoleh modal berupa uang, bagaimana cara mereka menggunakan uang tersebut, dan bagaimana cara mereka mendistribusikannya. Kemudian menurut Erlin S.E. ya, yang dimaksud dalam manajemen keuangan adalah pengaturan terhadap aspek-aspek keuangan sebuah perusahaan. Aspek-aspek tersebut mencakup raising funding, mencari dana, dan allocation of funding, mengatur alokasi penggunaan dana agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Kemudian menurut Bambang Rianti, manajemen keuangan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dengan upaya memperoleh uang dibutuhkan dengan biaya serendah mungkin, syarat-syarat yang membawa keuntungan maksimal dengan cara paling efektif. Kemudian, apa sih fungsi manajemen keuangan? Yang pertama adalah pengawasan keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memastikan semua transaksi keuangan dicatat dengan akurat. Kemudian, perencanaan keuangan adalah manajemen keuangan memainkan peran kritis dalam merencanakan kebutuhan finansial di masa depan perusahaan, termasuk pengelolaan anggaran untuk proyek dan operasi sehari-hari perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian alokasi sumber daya. Fungsi ini melibatkan pengalokasian sumber daya keuangan yang efektif ke dalam berbagai divisi atau proyek dalam perusahaan, memastikan bahwa setiap unit mendapatkan dana yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Kemudian pengembalian dan analisis keputusan. Dalam fungsi ini manajemen keuangan menggunakan data finansial untuk membantu dalam pengambilan keputusan seperti strategisnya, memastikan didukung oleh data konkret, dana analisis mendalam. Kemudian pengambilan resiko. Manajemen keuangan adalah mengidentifikasi dan menilai potensi resiko finansial yang dihadapi perusahaan. Kemudian optimal keuntungan. Fungsi manajemen keuangan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang paling menguntungkan, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan secara keseluruhannya. Kemudian, apa sih prinsip manajemen keuangan? Yang pertama, konsisten. Prinsip yang pertama, konsistensi. Dalam dunia manajemen keuangan, konsistensi bukan hanya tentang menerapkan aturan yang sama dari waktu ke waktu, tetapi juga tentang konsistensi dalam mengikuti standar akuntansi dan keuangan yang telah ditetapkan.
Kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum untuk melaporkan dan menjelaskan hasil dari tindakan finansial. Kemudian transparansi adalah kunci dalam manajemen keuangan yang efektif. Hal ini berarti semua aktivitas keuangan harus dijelaskan, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pemangku. Terus pematuhan aturan akuntansi. Laporan keuangan disiapkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, laporan keuangan membantu perusahaan mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan dan menjaga kredibilitasan dalam pelaporan keuangan. Kemudian ada evaluasi efisiensi operasional. Laporan keuangan dapat membantu perusahaan mengevaluasi efisiensi operasional dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan menganalisis rasio keuangan, kemudian kinerja operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan probabilitasnya. Kemudian apa sih jenis-jenis laporan keuangan? Laporan keuangan yang pertama itu ada laporan laba rugi atau bisa disebut dengan income statement. Laporan ini menunjukkan pendapatan, hasil penjualan, dan penerimaan lainnya serta biaya. Ada beberapa biaya seperti biaya produksi, gaji, bahan operasional selama periode tertentu, selisih antara pendapatan dan biaya menghasilkan laba bersih dan rugi bersihnya. Kemudian ada neraca atau balance sheet. Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Ini mencakup aset seperti harta, kewajiban itu utang, dan ekuitas modal perusahaan. Neraca menunjukkan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berapa banyak sih mereka hutangnya atau kewajiban yang harus dipenuhi dan seberapa besar ekuitas pemilikan dalam bisnis. Kemudian ada laporan arus kas, statement of cash flow, di mana laporan ini menyajikan arus masuk dan keluarnya uang tunai selama periode tertentu dan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang tunai dan penggunaannya dalam kegiatan operasional dan investasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit profil dari Walhi. Walhi adalah organisasi tertua di Indonesia yang bergerak independen dan non-profit. Dan Walhi juga berkampanye melalui jaringan Friend of the Earth International yang beranggotakan ada 70 negara, 15 organisasi, afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia. Walhi Jawa Barat di 13 kabupaten kota dengan total 29 organisasi dan yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal di Jawa Barat. Kemudian Walhi itu dibentuk tanggal 15 Oktober tahun 1980. Walhi bersama kelompok masyarakat sipil lainnya telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya seperti menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup dan mempromosikan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber kehidupan. Kemudian mempelopori gerakan lingkungan hidup di Indonesia di bagian gerakan lingkungan hidup, terus mengangkat masalah dari tingkat rakyat paling bawah sampai ke proses pembuatan kebijakan di tingkat lokal, regional, dan nasional, terus mendukung perjuangan puluhan kelompok masyarakat untuk menegaskan hak mereka atau lingkungan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan, dan yang terakhir menjadi narasumber untuk persoalan lingkungan hidup di Indonesia bagi media, industri, dan pembuatan kebijakan dari pemerintah. Dan di sebelah sini ada logo Walhi sendiri atau Eksekutif Daerah Jawa Barat. Latar belakang Walhi di Jawa Barat yaitu Walhi Jawa Barat sadar kecenderungan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem semakin masif dalam kompleks baik di pedesaan dan perkotaan. Memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diakui mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan sosial ekonomi, baik di masyarakat, tingkat komunitas, regional, maupun nasional. Pada giliran krisis lingkungan hidup secara langsung mengancam kenyamanan, keselamatan, dan meningkatkan kerentanan kehidupan setiap warga negara. Kerusakan lingkungan hidup kian sulit dipastikan karena penyebabnya sendiri saling bertautan, baik antar sektor, antar kota, antar institusi, antar wilayah, dan bahkan antar negara. Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang, dibutuhkan gerakan sosial yang kuat dan meluas. Generasi mendatang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Untuk melakukan kampanye penyelamatan lingkungan, Walhi Jawa Barat dibantu oleh sahabat Walhi Jabar yang berintegrasi dalam kerja advokasi dan kampanye. Kemudian ada beberapa nilai perjuangan Walhi untuk melawan segala bentuk penindasan atas rakyat, sumber-sumber kehidupannya tersebut. Walhi setia pada nilai-nilai perjuangan. Ada 4 nilai perjuangan. Yang pertama ada demokrasi. Seluruh rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan apapun yang akan berdampak bagi keberlanjutan kehidupan rakyat. Yang kedua yaitu keadilan antar generasi. Semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat. Kemudian yang ketiga, keadilan gender. Semua orang berhak memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, dan status sosial. Dan yang terakhir adalah penghormatan terhadap makhluk hidup. Semua makhluk hidup baik manusia maupun non-manusia memiliki hak dihormati dan dihargai. Kemudian apa sih visi dan misi dari organisasi Wahana Lingkungan Hidup ini? Visinya itu terwujudnya gerakan rakyat yang mampu mempertahankan fungsi sumber-sumber kehidupan dan berkelanjutan ekosistem di Jawa Barat. Misinya itu ada 4. Yang pertama, Walhi Jawa Barat menjadi organisasi advokasi lingkungan berbasis masyarakat. Yang kedua, yaitu mendorong rakyat menjadi organisasi akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan di Jawa Barat. Yang ketiga, memastikan adanya jaminan keselamatan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Dan keempat, mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat. Dalam struktur organisasi Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat dibagi menjadi 2, yaitu ada struktur Dewan Daerah atau bisa sering dibilang sebagai DD. Di sini yaitu dipimpin oleh Bapak Dedi Kurniawan, kemudian beranggotakan Bapak Raihan dan Ibu Mira. Di sini ada struktur organisasi, struktur eksekutif daerah yang berlangsung dalam kegiatan advokarnya. Ada direktur eksekutif daerahnya yaitu ada Bapak Wahyudin, kemudian ada manajer kesekretariatan yaitu Pak Hari Apo, kemudian manajemen keuangan oleh Bapak Tegar Jiwaraksa, dan bagian manajemen advokasi dan kampanye dipimpin oleh Ibu Siti Hana, dan staf advokasi dan kampanye yaitu Bapak Fauki. Untuk manajer pengembangan program dan penggalangan sumber daya yaitu Bapak Arif, dan divisi pendidikan dan kaderisasi selaku manajernya yaitu Bapak Jeffrey. Untuk magang sendiri, saya magang di Wahana Lingkungan Hidup itu dimulai dari 13 Desember 26 September 2024 sampai dengan 13 Desember 2024. Jam kerjanya itu dari jam 9 sampai pukul 17. Untuk jadwalnya hari Senin sampai dengan hari Jumat. Seperti halnya tabel yang telah saya buat. Pelaksanaan pekerjaannya itu, yang pertama saya menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan karyawan saat akan melakukan perjalanan kegiatan, seperti praktik membuatkan SPUM sesuai dengan RAB atau TOR yang diajukan oleh staf yang akan diberikan kepada Direktur Walhi. Kemudian yang kedua, praktik membuat SPD. Jika dalam RAB terdapat lebih dari 2 orang untuk perjalanan, misalnya kayak mau pergi dinas keluar kota yang perginya lebih dari 2 orang, berarti itu perlu membuat SPD. Kemudian 1 hari setelah perjalanan dinas, kemudian membuat per diem atau kwitansi, bukti pembayaran atau pengganti uang transport untuk para karyawan selama melakukan perjalanan dinas. Kemudian menyusun semua data-data untuk laporan kepada pemilik program. Yang kedua, praktik juga membuat laporan keuangan, overhead, mamim. Waktu itu saya memegang dari bulan Desember sampai bulan November. Dan yang terakhir yaitu praktik kayak mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam bukti fisik. Jadi setelah melakukan perjalanan dinas, saya mengumpulkan bukti-bukti fisiknya untuk dijadikan arsip. Kendala yang dihadapi yaitu selama pelaksanaan magang, berusaha agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan basis yang maksimal dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaan tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Ada beberapa juga kendala yang saya temukan ketika magang di Wahana Lingkungan Hidup, yaitu seperti
bond atau bukti-bukti fisik selama perjalanan dinas itu hilang atau tidak terbaca lagi. Itulah yang menjadi kendala di mana ketika pelaporan atau pengumpulan bukti-bukti fisik itu menghambat kegiatan dalam manajemen keuangan. Dan detailnya pun banyak sekali, seperti kesalahan pembuatan tanggal, hari, tahun, dan berapa lama akan melakukan perjalanan dinas. Ini juga menjadi penghambat juga untuk kelanjutan pembuatan laporan keuangan. Cara mengatasi kendalanya yaitu sarannya untuk kedepannya mungkin untuk kehilangan stok BBM seharusnya itu sebelum atau setelah hari itu pembelian bensin atau makan atau apapun itu sebaiknya di scan lalu dikirimkan kepada pihak keuangan atau manajemen keuangan untuk struk atau yang sobek seperti rusak. Sebaiknya saat perjalanan dinas itu membawa amplop atau map plastik agar terhindar sobek ataupun hilang. Kemudian untuk mengatasi dalam pembuatan TOR, pemahaman SOP, pelajari terlebih dahulu standar operasionalnya, bagaimana format bakunya untuk pembuatan TOR di organisasi. Kesimpulannya, efektivitas setelah memperoleh pengalaman dalam mengelola manajemen keuangan pada Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, khususnya dalam pelaporan keuangan program TARA dan Arkus. Sistem yang digunakan telah sesuai dengan standar akuntansi nirlaba, tetapi terdapat kekurangan dalam penggunaan teknologi digital, seperti hal yang kendala operasional yang dialami meliputi kehilangan bukti fisik seperti stok BBM, kesalahan pembuatan TOR, dan kurangnya pelatihan sumber daya manusia yang terkait. Peningkatan soft skill dan hard skill dapat meningkatkan saat pelaksanaan magang. Praktikan mampu meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan keuangan, komunikasi, dan pemecahan masalah di lingkungan. Profesional relevansi program magang memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana dalam organisasi nirlaba untuk mendukung keberlanjutan program-program lingkungan hidup lainnya. Sarannya yaitu penerapan sistem digital. Organisasi sebaiknya mengadopsi sistem pelaporan berbasis digital untuk mempermudah saat pelaporan keuangan dan resiko kehilangan dokumentasi fisik dan meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian pelatihan sumber daya manusia disarankan untuk memberikan pelatihan rutin kepada staf, terutama sekali pembuatan laporan, pengelolaan bukti keuangan, dan penggunaan perangkat manajemen keuangan. Kemudian peningkatan SOP internal, perlu ada perbuatan standar operasional prosedur SOP dalam pengelolaan dinas tersebut, proses pencatatan transaksi dan penyimpanan bukti fisik. Dan yang terakhir, dokumentasi yang lebih baik lagi, membuat salinan digital bukti transaksi dan menyediakan fasilitas penyimpanan dokumen yang lebih aman untuk memastikan laporan dapat disusun dengan baik. Ini daftar pustaka atau sumber saya dalam mengerjakan laporan magang. Ini lampiran kegiatan yang saya lakukan selama magang di Wahana Lingkungan Hidup, surat-surat atau bukti-bukti fisik yang saya kerjakan. Ini kegiatan-kegiatan sebagian yang ada di lapangan. Nah, terima kasih. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan magang, baik kepada pihak Wahana Lingkungan Hidup, baik kepada Bapak Direktur, rekan-rekan saya, terutama kepada Bapak Tegar selaku manajer manajemen keuangan telah membantu berjalannya lancar magang saya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.